Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Andring Inikon, Stambuk L13117165 dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hasil tugas dari kelompok kami, yaitu bab 8, input harga bayangan shadow. Input dapat dikategorikan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, input yang diimpor ketika tidak ada kuota pada impor. Yang kedua, input yang diproduksi secara lokal yang akan diekspor jika tidak digunakan dalam proyek. Yang ketiga, input non-ekspor yang diproduksi secara lokal. Yang keempat, input yang diimpor ketika ada kuota impor sumber daya, diantaranya sumber daya tanah dan tenaga kerja. Yang pertama, input impor. Input impor yang tidak dibatasi oleh kuota dinilai berdasarkan nilai kuota dari mata asing yang diperlukan untuk mengimpornya. Dalam input impor ada dua pengecualian untuk pendekatan, yaitu yang pertama, dalam beberapa kasus input dibiayai oleh hibah yang terkait dengan proyek, yaitu hibah yang hanya dapat digunakan untuk mengimpor input untuk penggunaan eksklusif dalam proyek. Yang kedua, ketika input dibiayai dengan pinjaman terikat, biaya ekonomi tidak terwujud ketika input dibayar dengan, karena tidak ada penggunaan alternatif yang diizinkan atau tidak ada biaya kesempatan untuk pinjaman luar negeri. Yang berikut, input yang diproduksi secara ekspor. Jika input yang digunakan oleh proyek benar-benar akan diekspor dalam absenoi proyek, maka nilai yang hilang oleh ekonomi dengan menggunakan input dalam proyek diwakili oleh pengurangan ketersediaan valuta asing. Domestik untuk barang dan jasa yang diimpor sebelumnya adalah ukuran yang benar dari biaya ekonomi menggunakan input dalam proyek. Yang berikutnya lagi, input yang tidak diekspor secara eksporabile. Ukuran nilai yang sesuai untuk input yang diproduksi secara lokal yang tidak dapat diekspor, yaitu input yang biaya produksinya lebih besar dari nilai FOB atau jika dilarang oleh kebijakan pemerintah. Berikut ada penggunaan input oleh proyek, yaitu yang pertama, jika penggunaan input oleh proyek mengurangi pasokan total input yang tersedia ke seluruh perekonomian, maka harga bayangan input yang relevan didasarkan pada manfaat bersih yang dikorbankan, yaitu biaya peluang. Dalam menggunakan input dalam proyek daripada alternatif terbaik berikutnya. Jika penggunaan input proyek menginduksi produksi input tambahan lokal, maka biaya yang relevan diukur dalam hal nilai sumber daya yang digunakan dalam meningkatkan pasokan input, yaitu biaya peluang mereka. Selanjutnya itu tentang input impor untuk yang ada kuota. Dalam hal ini, jika ada kuota impor yang mempengaruhi input yang diimpor, nilainya harus diukur. Alasannya karena bahwa jumlah total input yang diizinkan oleh kuota akan diimpor dengan atau tanpa memproyeksikan. Oleh karena itu, dalam keadaan ini tidak ada selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh proyek. Jika input berada di bawah kuota, maka kuota tidak efektif dan dari sudut pandang analisis itu tidak ada. Selanjutnya, sumber daya yang diperlukan dalam suatu proyek atau input, yaitu pertama, sumber daya tenaga kerja. Tujuan dalam menilai sumber daya tenaga kerja yaitu untuk mencapai ukuran nilai manfaat yang hilang dengan menggunakan tenaga kerja dalam proyek. Ada dua tenaga kerja dalam proyek, yaitu tenaga kerja skilled dan kedua karyawan profesional dan terampil. Yang kedua, sumber daya tanah. Ukuran nilai yang tepat untuk tanah adalah pengembalian bersih tertinggi yang secara aktual akan diperoleh dari lahan tanpa adanya proyek. Dalam memperkirakan peluang lahan, analisis dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari wawancara dan data tentang penggunaan lahan di wilayah proyek, terutama terkait dengan ketersediaan lahan dan penggunaan lahan yang mirip dengan lahan proyek yang diusulkan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.